Saya Kurniawan Wondos, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Ambon. Saat ini saya sedang mengikuti Kepelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 24 tahun 2025. Dalam pelatihan ini, saya mengangkat proyek perubahan berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui reformasi kurikulum pendidikan non-formal di LPKA Kelas 2 Ambon. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK Kelas 2 Ambon merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Saat ini, LPK Ambon memiliki 72 pegawai, terdiri dari 47 laki-laki, 20 perempuan, dan 5 calon ASN, yang berdedikasi memberikan layanan pembinaan dan pendidikan bagi anak binaan. Pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk mereka yang tengah menjalani pembinaan di LPK. Namun, pendidikan non-formal di LPK Ambon masih menghadapi tantangan, kurikulum yang belum seragam, keterbatasan tenaga pendidik terlatih, dan minimnya kolaborasi lintas sektor. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan anak binaan dalam memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang relevan untuk masa depan mereka. Proyek perubahan ini hadir sebagai upaya menjawab tantangan tersebut. Melalui reformasi kurikulum pendidikan non-formal yang adaptif, kontekstual, dan berbasis potensi lokal Maluku. Tujuannya, membangun sistem pendidikan yang memerdekakan, menumbuhkan life skills, dan menyiapkan anak binaan menjadi pribadi mandiri serta siap berkontribusi di masyarakat. Tahapan awal sejak September 2025 mencakup pembentukan tim efektif, konsultasi dengan mentor dan koordinasi stakeholders, pendataan anak binaan, penandatanganan MOU dengan lembaga pendidikan, penyusunan kurikulum pendidikan non-formal, persetujuan Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, pelatihan tenaga pengajar dengan metode project-based learning, asesmen anak binaan, serta sosialisasi reformasi kurikulum kepada orang tua, keluarga anak binaan. Milestone jangka menengah mencakup penerapan kurikulum pendidikan non-formal di LPK Kelas 2 Ambon, pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning, serta pelaksanaan program konseling dan pembinaan karakter untuk anak binaan. Setiap anak binaan yang lulus pelatihan keterampilan memperoleh sertifikat resmi yang dapat digunakan saat mereka kembali ke masyarakat. Pada jangka panjang, anak binaan mengikuti pendidikan non-formal yang terstruktur di LPK Kelas 2 Ambon. Fokus pada tahap ini adalah monitoring dan evaluasi implementasi reformasi kurikulum pendidikan non-formal, untuk memastikan efektivitas program, peningkatan kompetensi, serta penguatan karakter dan spiritualitas anak binaan secara berkelanjutan. Dampak awal proyek ini mulai terlihat. Anak binaan kini lebih percaya diri, produktif, dan memiliki semangat baru untuk belajar. Citra LPK Ambon pun meningkat sebagai lembaga yang tidak hanya membina, tetapi juga memberdayakan dan memanusiakan. Inilah semangat harapan baru LPK Ambon. Belajar untuk tumbuh, berkarya untuk menginspirasi, dan berdaya untuk masa depan yang lebih baik. Semoga reformasi kurikulum pendidikan non-formal ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan LPK yang humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kurikulum ini telah diapresiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta telah dilaksanakan sebagai wujud komitmen nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di LPK Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Sahruza, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mendukung proyek perubahan Bapak Kurniawan Wondos dengan judul Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Reformasi Kurikulum Pendidikan Non-Formal di LPKA Kelas 2 Ambon. Proyek perubahan ini menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak binaan sesuai dengan amanah dari undang-undang. Proyek ini sebagai langkah inovatif yang sejalan dengan arah kebijakan Ditjenpas dalam membangun lembaga pemasyarakatan yang lebih adaptif, produktif, berorientasi pada reintegrasi sosial. Semoga program ini dapat menjadi model inspiratif bagi satuan kerja pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Saya Riki Dwibantoro, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, mendukung penuh proyek perubahan PKN 2 Bapak Kurniawan Wondos tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui reformasi kurikulum pendidikan di LPKA Kelas 2A Ambon.
Program ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas SDM anak binaan melalui pendidikan yang lebih relevan, mandiri, dan berorientasi pada keterampilan hidup. Tentunya saya berharap program ini terus dapat dilanjutkan dan dapat diimplementasikan ke seluruh LPKA yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Nisono sebagai Kepala Ketua Pokja Pembinaan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendukung proyek perubahan PKN 2 dari Bapak Kurniawan Wawondos dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui reformasi kurikulum pendidikan nonformal di LPKA kelas 2 Ambon. Saya Anita Purnomosari, saya dari Yayasan Trimurti Surabaya, rekanan dari Puskurjar Kemendikdasmen. Saya sangat mendukung banget, katakan mendukung banget proyek perubahan PKN 2 dari Bapak Kurniawan Wawondos. Dalam bahannya sangat keren banget, tadi saya sudah diskusi juga bahwa beliau akan mendirikan sendiri PKBM ya untuk LPKA Kota Ambon di sini, di mana semua disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh LPKA di Kota Ambon. Ya, saya Yasmu Budiatin, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kota Ambon, mendukung proyek perubahan PKN 2 dari Bapak Kurniawan Wawondos dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui reformasi kurikulum pendidikan nonformal di LPAK kelas 2 Ambon. Dan untuk itu ini sebagai proyek ataupun imbasnya nanti bisa disampaikan kepada mungkin LPKA di desa di kota lain, dan nanti oleh SKB akan diimplementasikan ke PKBM maupun ke desa negeri kelurahan sesuai dengan karakteristik lokal setempat. Ini adalah sebagai role model untuk pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat di Kota Ambon dan sekitarnya. Ya, saya Nurfia Sopraluakan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Ambon. Proyek perubahan membawa dampak yang positif di lingkungan LPK kelas 2 Ambon. Dengan adanya reformasi kurikulum ini, kami para tutor itu menjadi lebih mudah menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter dan potensi peserta yang ada. Saya, Ibu Helena Baresabi, PLT Kepala SKB Kota Ambon, mendukung proyek perubahan PKN 2 dari Bapak Kurniawan Wawondos dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui reformasi kurikulum pendidikan nonformal di LPKA kelas 2 Ambon. Saya orang tua dari anak binaan Adriana Terkuhi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala LPK Ambon, Bapak Kurniawan Wawondos, karena telah menjalankan pendidikan nonformal sehingga anak kami dapat mengikuti pendidikan dan mereka dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih Kepala LPK Ambon, Bapak Kurniawan Wawondos, sudah menyediakan pendidikan non-formal bagi kami anak binaan, sehingga kami bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak.